Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini bertemu dengan Bu Dewi dalam pembelajaran tematik, yaitu kita masih di tema 1. Untuk hari ini kita akan memasuki subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang cara membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok teks laporan secara lisan. Kemudian pada pembelajaran berikutnya kita akan mencoba menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan secara lisan. Baik, untuk pembelajaran yang ketiga, bagaimanakah cara membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok teks laporan secara lisan? Yang pertama yang harus kita ingat adalah menyimak teks laporan dengan seksama. Kemudian kita mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam teks laporan tersebut. Dan yang ketiga, kita membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Setelah itu, kita akan mencoba untuk membuat peta pikiran berdasarkan teks yang sudah kita simak. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Evin sudah menyampaikan cara membuat peta pikiran atau diagram seperti contoh berikut. Yang pertama, kita buat dulu judul teks laporan. Kemudian kita tulis ide pokok paragraf yang pertama, ide pokok paragraf yang kedua, kemudian ide pokok paragraf yang ketiga, dan ide pokok paragraf yang keempat. Disesuaikan dengan jumlah paragraf yang tersedia dalam teks laporan tersebut. Sampai di sini bisa dipahami ya, Nak? Kemudian pada pembelajaran yang keempat, kita akan menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Pada hari ini teks laporan tersebut disampaikan secara lisan. Yang pertama harus kita ingat adalah bahwa teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Kemudian, untuk mempermudah menemukan informasi penting dalam bentuk fakta, kita bisa menggunakan kata tanya. Masih ingat ya, kata tanya yang sudah dipelajari pada saat kalian di kelas 5. Berikut Ibu ingatkan kembali kata tanya apa saja yang bisa kita pakai untuk menemukan informasi penting dalam bentuk fakta. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa bisa kita gunakan untuk menanyakan benda atau suatu peristiwa ataupun kejadian. Kemudian kata tanya yang kedua, siapa. Kata tanya siapa bisa kita gunakan untuk menanyakan seseorang atau tokoh dalam teks tersebut. Kemudian kata tanya di mana. Kita biasa menggunakan kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Berikutnya adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan kita gunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian kata tanya mengapa kita menggunakannya untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini kita gunakan untuk menanyakan proses. Baik, kita lihat di sini. Berikut adalah contoh cara menemukan fakta menggunakan kata tanya. Baik, silakan Ananda yang soleh dan soleha dibaca dalam hati paragraf berikut. Nah,
Dari paragraf yang sudah kita baca di atas, kita bisa membuat pertanyaan. Di sini contohnya, Ibu menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara jerapah berkembang biak? Kemudian kita jawab. Dan jawabannya adalah jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Dari jawaban tersebut dapat kita temukan fakta dalam paragraf tersebut. Ya, faktanya di sini adalah jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Dari fakta ini kita juga bisa menemukan informasi penting. Kemudian, baik, untuk melatih Ananda semua, coba sekarang simaklah teks berikut. Ibu akan membacakan teks ini sebanyak 2 kali. Nanti Ibu akan membacakannya per paragraf. Kemudian nanti Ananda tolong disimak baik-baik. Baik. Teks ini berjudul Rusa Bawean. Paragraf yang pertama. Hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Kemudian simak paragraf yang kedua. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya, sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan ikut berkelompok jika hendak berimigrasi. Paragraf yang ketiga. Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 17 sampai pukul 21 dan mulai menurunkan aktivitasnya pada pukul 2 dini hari sampai pukul 5 pagi. Pada siang hari, rusa bawean biasanya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Baik, Ibu ulangi, Ibu bacakan sekali lagi. Ananda semua menyimak dengan baik. Teks ini berjudul Rusa Bawean. Paragraf yang pertama. Hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Paragraf yang kedua. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya. Sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan ikut berkelompok jika hendak berimigrasi. Paragraf yang ketiga. Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 17 sampai pukul 21 dan mulai menurunkan aktivitasnya pada pukul 2 dini hari sampai pukul 5 pagi.
pada siang hari, rusa bawean biasanya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Nah, setelah Ananda menyimak teks yang Ibu bacakan tadi, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, temukan 5 fakta yang terdapat dalam teks laporan tersebut. Gunakan kata tanya seperti pada contoh. Yang kedua, temukan ide pokok pada tiap paragraf, kemudian tuliskan dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Sampai di sini, mudah-mudahan Ananda semua dapat memahami pelajaran hari ini dan dapat mengerjakan tugas-tugas hari ini dengan baik. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.